Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Narutwi, NPM 2040 2010 Lokal A2, Fakultas Pertanian Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan memenuhi tugas MK Kultur Jaringan saya yang tentang variasi somaklonal. Baiklah, kita akan memulainya. Yaitu variasi somaklonal dapat menghasilkan keragaman genetika pada bawang merah. Biji bawang merah atau TSS berpotensi untuk dijadikan eksplan. Produksi TSS yang masih rendah karena ketidaksesuaian agroklimat dapat ditingkatkan menggunakan screenhouse dan aplikasi GA3. Selain sumber eksplan, TSS, BA, dan 2,4-D yang merupakan komponen media pada konsentrasi tertentu juga dapat menginduksi presi somaklonal. Penelitian dilakukan dalam 2 tahapan, yaitu induksi pembuangan bawang merah dan induksi variasi somaklonal. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh screenhouse dan aplikasi GA3 pada pertumbuhan, pembuangan dan hasil bawang merah di dataran rendah lahan pasir pantai Samas, Yogyakarta, serta mengetahui variasi somaklonal TSS yang diinduksi dengan menggunakan BA dan 2,4-D TSS. Induksi pembuangan dilakukan di lahan pasir pantai Samas pada bulan Agustus 2015 hingga Oktober 2015. Penelitian menggunakan rancangan acak lengkap dengan faktor pertama varietas biru tiron dan trok. Pada faktor kedua aplikasi 0 dan 200 magnesium GA3 yang ditanam di luar screenhouse KASA. Masing-masing kombinasi perlakuan terdiri dari 3 ulangan. Induksi variasi somaklonal TSS dilakukan di Laboratorium Budidaya Jaringan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada pada bulan Oktober 2015 hingga Agustus 2016. Penelitian menggunakan rancangan acak lengkap dengan faktor pertama varietas Trisula dan tuk-tuk dan faktor kedua kombinasi 2 magnesium BA dan 1/4 magnesium per 2,4-D. Masing-masing kombinasi perlakuan terdiri dari 4 ulangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan screenhouse dan aplikasi 200 magnesium GA3 tidak mampu menginduksi pembuangan pada suhu tinggi 25/40 Celcius. Musim kemarau di dataran rendah lahan pasir pantai Samas, TSS biru tiron dan trok tidak terbentuk pada penelitian pertama, sehingga pada penelitian kedua sumber eksplan TSS menggunakan varietas Trisula dan tuk-tuk. Keragaman eksplan TSS yang diinduksi menggunakan BA dan 2,4-D terjadi pada tinggi tunas, panjang akar, persentase pembentukan kalus, pembentukan umbi mikro, jumlah halus kalus, bertunas jumlah tunas, dan jumlah kromosom yang mengindikasikan terjadinya variasi somaklonal. Variasi somaklonal menyebabkan perubahan jumlah kromosom Trisula pada perlakuan 2 magnesium BA plus 4 magnesium ditambah 4 magnesium 1/2/4-D dari fase kalus hingga planulet menjadi tetraploid. 2N sama dengan 4 kali sama dengan 32, sedangkan pada perlakuan lain jumlah kromosom tidak mengalami perubahan diploid. 2N sama dengan 2 dikali 6
2 dikali sama dengan 16. Oke. Baik, lanjut kita akan membahas yaitu variasi suboklonal pada penanda normalitas pembuangan pada kelapa sawit. Kita akan menjelaskan kelapa sawit merupakan salah satu komoditi perkebunan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi di Indonesia. Salah satu solusi untuk menyediakan benih kelapa sawit adalah dengan melakukan perbanyakan kelapa sawit yang memiliki sifat unggul dengan teknik kultur jaringan atau tisu kultur. Akan tetapi terkadang di lapangan ditemukan kasus abnormalitas hingga 5% dari populasi kelapa sawit asal kutu jaringan, terutama pada organ pembuangan. Analisis pada tingkat DNA dapat digunakan untuk deteksi sedini mungkin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk deteksi variasi suboklonal dengan marka tertentu pada tiap tahap kultur in vitro di laboratorium dengan menggunakan teknik RAPD dan mikrosatelit maupun setelah klon ditanam di lapangan. Identifikasi morfologi bunga betina dan jantan normal dan abnormal serta menentukan pengaruh faktor lingkungan terhadap pembuangan kelapa sawit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi suboklonal mulai terjadi pada tahap pre-nursery dan mid-nursery. Marka excellent segar sebagai kontrol positif adalah pita yang muncul pada primer OFC 0,09, OPD banding 15, SC10 76, SC10 83, OPB 05, W15, SC10 19. Pita yang dapat digunakan sebagai marka bunga betina normal adalah pita yang digunakan sebagai marka bunga jantan. Nah, normal adalah pita pada primer V2, primer P3, primer P4, primer P5, primer B6, primer M1, primer M2, primer M4, primer M5, primer M6, primer M7, primer M8, primer M9, dan primer M10. Bunga betina normal dan abnormal dapat dibedakan dengan adanya karvel tambahan. Pada bunga betina abnormal, sedangkan bunga jantan normal dan abnormal dapat dibedakan dengan adanya struktur seperti karpel. Pada bunga jantan abnormal, faktor lingkungan berpengaruh terhadap pembuangan kelapa sawit. Nah, kita akan membahas tentang pemanfaatan variasi suboklonal dan seleksi in vitro dan perakitan tanam toleran cekaman abiotik. Permintaan akan produk pertanian terus meningkat baik jumlah maupun kualitasnya. Upaya untuk memenuhi permintaan tersebut dapat dilakukan melalui perluasan areal. Namun upaya tersebut menghadapi masalah cekaman abiotik seperti kekeringan, keracunan, aluminium, dan unsur mikro pada lahan masam serta salinitas. Salah satu upaya untuk memecahkan masalah tersebut adalah dengan merakit varietas baru yang toleran terhadap cekaman abiotik. Perakitan varietas memerlukan sumber genetik dengan keragaman yang luas. Peningkatan keragaman genetik pada dilakukan dengan teknik variasi suboklonal dan induksi mutasi.
perubahan genetik yang ditimbulkan oleh variasi sumak klonal dan induksi mutasi bersifat acak. Untuk mengarahkan keragaman sumak klonal maupun induksi mutasi ke perubahan yang diinginkan, dapat digunakan teknik seleksi dan vitro. Teknik ini berhasil diterapkan dalam perakitan varietas kedelai, padi, dan nilam yang toleran terhadap cekaman abiotik. Terus ada lagi aplikasi mutasi induksi dan variasi sumak klonal dan pemulihan tanaman. Ini mutasi induksi di Indonesia mulai diperkenalkan sejak berdirinya instalasi sinar CO60 di pusat aplikasi isotop dan radiasi pasar Jumat tahun 1967. Program pemulihan dengan mutasi induksi secara intensif dimulai tahun 1972. Program pemulihan dengan mutasi induksi secara intensif dimulai tahun 1972 dengan bantuan teknik dari International Atomic Energy Agency untuk perbaikan varietas padi. Nah, pada kegiatan dilanjutkan pada kultivar tanaman pangan lainnya serta tanaman perkebunan dan hortikultura, terutama untuk kultivar yang tidak dapat disilangkan atau diperbaiki melalui teknik pemulihan konvensional pada tahun itu. Ada lagi nih, pembentukan jalur unggul tanaman melalui peningkatan keragaman genetik dengan metode variasi sumak klonal. Peningkatan kebutuhan bahan tanam unggul, baik kualitas maupun kuantitas, memerlukan terobosan teknologi, diantaranya mempercepat perakitan varietas unggul yang adaptif pada lingkungan suboptimal. Tersedianya varietas unggul berdaya hasil tinggi, tahan cekaman abiotik dan biotik merupakan kebutuhan utama dan meningkatkan produksi tanaman. Oleh karena itu, perakitan varietas unggul secara konvensional yang didukung oleh bioteknologi memegang peran yang sangat penting dalam pemulihan tanaman keragaman. Dalam upaya menghindari variasi sumak klonal, saat ini perbanyakan tanaman secara in vitro umumnya dilakukan melalui teknik kultur jaringan yang melibatkan biak kalus, suspensi sel, biak embrio atau biak organ sebagai tahap awal sebelum tahap regenerasi. Penggunaan hormon eksogen secara terus-menerus untuk waktu yang lama, misalnya untuk pemulihan kultur stok dalam bentuk kalus, suspensi sel dapat menyebabkan mutasi yang berakibat terjadinya fenomena yang disebut variasi sumak klonal. Hal ini selanjutnya dapat menyebabkan plant-blade yang dihasilkan melalui proses tersebut mempunyai mutu yang tidak seragam. Dalam penelitian dilaporkan penggunaan biak akar rambut hasil transformasi dengan bakteri tanah Agrobacterium rhizogenes sebagai kultur stok untuk perbanyakan tanaman dipelihara pada media tanpa hormon, sehingga diharapkan dapat menghindari masalah variasi dapat menghindari masalah variasi sumak klonal dari plant-blade yang dihasilkan pada tahap
regenerasi berbagai macam pihak akar rambut dari spesies tanaman terongan Salom spp. Telah berhasil diperoleh akar rambut dari Salonum spp tersebut merupakan hasil infeksi dengan A. lysogenes galor 4,15834 dan 07/2001 digunakan sebagai model untuk mempelajari proses regenerasi tanaman melalui tahap pembentukan akar rambut. Baiklah, itu aja. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah lainnya. Sekian dari saya, terima kasih.